Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Ananda beserta keluarga senantiasa sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Ananda dapat dengan mudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ingatkan kembali untuk Ananda sekalian tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, dan selalu semangat belajar. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apa saja yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Nah, dalam gambar ini halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Nah, ketika Siti dan Ayah sedang merawat tanaman tersebut, Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, maka berlangsunglah percakapan. Siti pun bertanya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Kemudian Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur, pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Siti pun bertanya kembali, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" Kata si Siti. Kemudian Ayah pun menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." "Kapan kita harus menyiram tanaman?" kata Siti. "Setiap hari kita harus menyiram tanaman," jawab Ayah. Nah, kemudian Siti kembali menjawab perkataan Ayah. "Baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, dari teks percakapan tersebut, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Dalam percakapan tersebut terdapat kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya? Nah, seperti kemarin di waktu kita pembelajaran tatap muka sudah pernah bahas ya, apa itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya, seperti apa, kemudian bagaimana, kemudian siapa, mengapa, di mana, berapa. Nah, kalau kemarin itu Miss singkat dengan singkatan adik Simba. A, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bagaimana, dan di sini tambahnya Miss buat berapa. Nah, kemudian penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, inilah yang disebut dengan tanda tanya. Tentunya Ananda sudah pernah melihat tanda ini, bukan? Nah, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, misalkan kalau contoh tanda tanya, siapa namamu? Nah, berbeda dengan namanya adalah Putri. Nah, berbeda kalimat biasa dengan kalimat tanya. Apa kabarmu? Nah, itu merupakan contoh pengucapan kata tanya ataupun pengucapan atau intonasi dalam kata tanya. Di mana rumahmu? Kapan kamu belajar? Siapa yang sedang bersamamu? Apakah kamu sudah makan? Nah, itu beberapa contoh intonasi dalam pengucapan kalimat tanya. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Nah, jadi pentingnya Ananda air dan pupuk dalam proses pertumbuhan tanaman. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada yang berikut ini contoh kalimat tanya. Apa? Misalkan, apa kabar hari ini? Nah, di sini menggunakan tanda tanya apa. Nah, di sini Miss supaya membubuhkan tanda tanya di belakangnya. Miss mohon maaf. Kemudian, nah ini dia. Miss bubuhkan tanda tanyanya. Apa kabar hari ini? Nah, contoh kalimat tanya berikutnya, apakah? Apakah kamu sudah belajar? Nah, kemudian amati gambar berikut ini. Pupuk 1 kg. Ini adalah gambar pupuk 1 kg. Kemudian ada pupuk yang berukuran 2 kg dan pupuk 5 kg. Dan yang paling besar pupuk dengan berat 10 kg. Nah, ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat kira-kira mana ya pupuk yang akan kita gunakan supaya mencapai pupuk sebanyak 20 kg. Nah, kita akan menggunakan pupuk 10 kg. Nah, karena di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Nah, kira-kira bagaimana agar ayah Siti mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg? Nah, berikut caranya. Pupuk 10 kg tadi yang hanya ada berukuran 10 kg, nah ayah Siti harus mengambil 2 karung pupuk dengan ukuran 10 kg. Dan apabila 10 gram ditambah 10 kg, maka hasilnya adalah 20 kg. Nah, setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Nah, ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Nah, jadi tadi ada 20 kg pupuk. Nah, setiap kantong akan ayah isi dengan masing-masingnya berisi 5 ons pupuk. Nah,
Kemudian 20 kg itu kita ubah dulu ke ukuran ons. Bagaimana caranya? Coba kita ingat kembali. 1 kilogram itu berapa ons? Yaitu 10 ons. Artinya, maka akan kita lakukan 20 kita kalikan 10, karena setiap per kilonya itu, setiap 1 kilogram itu adalah 10 ons. Maka 20 kita kalikan 10 ons. Berapa Ananda? Yaitu 200 ons. Nah, setelah kita memperoleh 20 kg sama dengan 200 ons, maka langkah berikut yang kita lakukan adalah kita akan mengisi masing-masing ke dalam kantong plastik berisi 5 ons. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus membagikan 200 ons yang kita peroleh tadi dengan 5 ons. Nah, 200 ons dibagi 5 ons. Nah, kenapa harus dibagi 5 ons? Karena yang kita butuhkan, setiap kantong plastik itu akan diisi dengan 5 ons. Makanya kita bagi dengan 5 ons. Nah, berapa hasilnya Ananda? Yaitu 40 ons. Jadi 200 ons dibagi 5 ons sama dengan 40 ons. Jadi dapat kita simpulkan, kantong plastik yang dibutuhkan ayah untuk memindahkan pupuk yaitu 40 kantong plastik. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya Ananda. Semoga Ananda dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktu dan semangat belajar. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.